Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Farunisa dan rekan saya Idah Mahmuda dari kelompok 19 ingin mempresentasikan materi tentang memahami macam-macam pendidikan karakter di Indonesia. Untuk itu simak ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter. Menurut Thomas Lickona adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlakul karimah, berjiwa leluhur, dan bertanggung jawab. Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter antara lain yang pertama itu mengembangkan potensi kalbu nurani efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan berkarakter bangsa. Yang kedua itu membangun kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dalam tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga itu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat itu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadikan manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan tujuan kebangsaan yang tinggal yang penuh kekuatan. Terus yang terakhir itu kita akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter ini ada 18 poin. Yang pertama itu religius. Religius merupakan sikap dan perilaku dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, seperti kayak diajarkan untuk selalu beribadah yang rajin, terus yang berkaitan dengan agama. Terus yang kedua itu ada jujur, merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya dalam berkataan. Yang ketiga itu ada toleransi, merupakan sikap dan tindak lanjut menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, tindakan orang lain yang berbeda darinya. Jadi kita harus bertoleransi, tidak hanya untuk di agama saja, tetapi juga di suku, etnis, ataupun pendapat kita. Yang keempat itu ada disiplin, merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Misalkan kayak disiplin dalam untuk peserta didik datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, itu termasuk contoh disiplin. Terus kelima itu kerja keras, merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Terus yang keenam itu kreatif, merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari seseorang yang telah dimiliki. Yang ketujuh itu mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada seseorang yang dapat menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan itu demokratis, merupakan sikap berpikir, bersikap, dan bertindak pada nilai yang sama, hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan itu ada rasa ingin tahu,
merupakan sikap dan tindakan yang berupa untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Ke-10 itu semangat kebangsaan, merupakan cara pikir bertanggung jawab, berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas diri dan kelompoknya. Ke-11 itu cinta tanah air, merupakan cara berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan kesetiaannya, kepeduliannya, menghargai dan tinggi terhadap bangsa, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ke-12 ada menghargai prestasi, merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Yang ke-13 bersahabat dan komunikatif, merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bekerja sama dengan orang lain. Contohnya kayak bersahabat, berteman, itu kan bisa dampak positifnya kita bisa saling merangkul, terus berwawasan, ya kan. Yang ke-14 itu cinta damai, merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang, aman atas kehadiran dirinya. Gemar membaca, merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai macam yang memberikan kebijakan bagi dirinya. Kalau gemar membaca ini lebih ke kita meluangkan waktu sedikit untuk kita membaca buku, membaca hal-hal yang positif. Selanjutnya itu poin 16. Di poin 16 itu ada peduli lingkungan, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan dan pada lingkungan alam dan sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Misalkan kayak kita ngelihat di daerah sekitar rumah kita lagi ada bencana, kita harus peduli, kita harus ikut untuk membantu menanggulanginya, seperti itu. Selanjutnya itu poin 17, peduli sosial, merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang poin 18 itu tanggung jawab, merupakan sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.